Ayo kita petik buah manggis dulu ke kebun. Bab 2869 sampai bab 2872. Banyak ahli dipenuhi dengan kegembiraan. Kami benar-benar menemukan cara. Alasan kegembiraan mereka adalah karena mereka memang menemukan cara untuk mengobatinya. Dr. Dark menghela nafas, jelas tidak terlalu puas dengan cara ini. Ye Junlin menangkap ekspresi semua orang. Melihat ekspresi Dr. Dark, jantungnya berdetak kencang. Menyadari ada sesuatu yang salah, caranya sebenarnya sangat sederhana. Biarkan anak dan racun dalam tubuhnya hidup berdampingan dengan sempurna. Kata salah satu ahli yang mempelajari racun kuno. Apa, hidup berdampingan? Apa maksudmu? Ye Junlin tidak begitu mengerti. Bukankah kamu baru saja hidup berdampingan dengan racun ini? Mengapa kita masih perlu hidup berdampingan? Biar ku beritahu padamu. Dr. Dark berdiri dan berkata kepada Ye Junlin, cara mereka berdiskusi adalah hidup berdampingan, dan hidup berdampingan berarti membiarkan racun sepenuhnya menempati tubuh Junjun, mengubah Junjun sepenuhnya menjadi racun sungguhan. Ye Junlin mengerti apa maksud dokter kegelapan. Inilah proses yang sedang dialami Junjun saat ini. Junjun pada akhirnya akan berubah menjadi racun. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah memperlambat. Bukankah ini pekerjaan yang lengkap? Bagaimana bisa hidup berdampingan? Ye Junlin tidak mengerti apa artinya ini. Hidup berdampingan berarti kesadaran Junjun tetap ada, tetapi tubuhnya menjadi racun, dan Junjun tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Lanjut Dr. Dark menjelaskan, Ye Junlin perlahan-lahan mengerti. Dia buru-buru berkata, artinya Junjun akan sepenuhnya berubah menjadi racun, tapi kesadarannya akan tetap dipertahankan. Tapi jika kamu tidak bisa mengendalikan tubuhmu, kamu tidak bisa menggunakan mulut, mata, dan hidungmu. Kami hanya bisa menggunakan instrumen khusus untuk merasakan kesadarannya. Ada. Boom, Ye Junlin sudah terhuyung-huyung. Dr. Dark mengangguk. Itu benar. Sebenarnya, sama saja apakah metode ini mengawetkan tubuhnya atau tidak, karena metode yang digunakan adalah dengan menjaga kesadarannya, yang bisa dipisahkan, tidak harus disimpan di dalam tubuh. Apa yang dikatakan Dr. Dark sebenarnya sangat mudah. Tubuh Anda akan menjadi racun, dan bahkan otak Anda akan menjadi bagian dari racun tersebut. Hanya sesuatu yang halus seperti kesadaran yang dapat dipisahkan. Tidak masalah apakah Anda menginginkan tubuh Anda atau tidak. Namun, mengingat ketulusan Ye Junlin, dia tetap menjaga tubuhnya. Tubuh sepenuhnya dikatalisis menjadi racun, dan kesadaran tetap terjaga. Setidaknya Junjun masih sadar dan belum mati, hampir seperti keadaan vegetatif. Bahkan sedikit lebih kuat, dengan instrumen yang kuat, Ye Junlin dapat merasakan kesadaran Junjun melalui instrumen tersebut dan bahkan berkomunikasi dengannya. Ini juga menjamin integritas tubuh, mencegahnya membusuk. Sebenarnya, ini adalah sebuah metode, kalau tidak, Junjun akan mati. Pada saat itu bahkan sedikit kesadaran pun akan hancur. Sekarang para ahli ini setidaknya dapat mempertahankan kesadarannya. Tapi kemudian saya memikirkannya, ratusan ahli tidak berdaya menghadapi racun ini. Metode hidup berdampingan dengan kesadaran yang terpelihara ini sebenarnya merupakan kompromi dengan racun. Tidak ada jalan lain? Tidak, tapi Ye Junlin ingin menolak metode ini. Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya menjadi seperti ini? Hanya sisa kesadaran ini benar-benar mustahil. Ini sama sekali bukan solusi. Saya tidak bisa menggunakan metode ini. Saya ingin putri saya bertahan hidup secara fisik dan mental. Ye Junlin membungkuk kepada semua orang. Tapi saya tetap berterima kasih kepada kalian semua. Saya, Ye Junlin, berhutang budi padamu. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan membantumu. Tidak masalah. Mari kita pelajari lebih lanjut, dan kamu bisa menemukan cara lain sendiri. Tidak ada yang mencamkan janji Ye Junlin. Itu bukanlah janji dari dewa dunia ini. Apa gunanya? Tidak ada yang menganggapnya serius. Ye Junlin hanya bisa terus mencarinya, di suatu tempat di negeri elang perang. Pemimpin Inning Smith dan senior Nelson berkumpul.
Racun pada Putri Ye Junlin belum pernah terdengar. Utusan itu baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka tertarik dengan racun ini. Mari kita kirimkan sampelnya. Kata Nelson Smith, kepala biro, mengangguk berulang kali. Oke, saya akan segera mengirimkan sampelnya. Smith tersenyum. Putri Ye Junlin benar-benar beruntung. Bahkan mereka tertarik, mungkin racun ini benar-benar dapat diatasi. Jelas sekali, keduanya berbicara tentang kekuatan di balik kerajaan elang perang. Sekarang saya tertarik dengan racun di Junjun, tapi Ye Junlin tidak mengetahui semua ini. Sekarang, dia berkumpul dengan dokter kegelapan dan otak dewa. Ye Junlin terus menyempurnakan ide-ide sebelumnya. Jika dia diracuni, Ye Junlin bertanya kepada Dr. Dark, bagaimana jika saya diracuni oleh racun semacam ini? Dr. Dark memeriksa tubuh Ye Junlin dan menelan ludah. Jadi, dengan kekuatanmu, racun ini benar-benar sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Bahkan tidak bisa menyerang tubuhmu. Tubuhmu penuh dengan tulang baja dan besi, dan racunnya tidak bisa melukai. Ini benar-benar itu yang paling sempurna tubuh yang pernah dilihatnya. Tidak satu pun dari mereka, bagaimana tubuh manusia murni bisa sekuat itu? Dan dia tahu ini hanyalah puncak gunung es. Ye Junlin seperti matahari di depan matanya, membuatnya tidak bisa melihat secara langsung. Bisa dibilang begitu, racun ini bisa melukai semua orang. Itu mungkin tidak menyakiti Ye Junlin, terlalu kuat. Setelah mendengar ini, Ye Junlin berkata, jadi saya punya ide. Biarkan Junjun menjadi lebih kuat sendiri dan coba lihat apakah racunnya akan hilang. Karena saya mencobanya sebelumnya dengan membiarkan Junjun menggunakan keahliannya untuk menyerap energi spiritual. Selama karena dia tidak jika Anda mengambil inisiatif untuk menghilangkan racunnya, aman untuk hanya menyerap energi spiritual. Dengan kata lain, Junjun mungkin menjadi lebih kuat dan racunnya hidup berdampingan. Dr. Dark memahami apa yang Ye Junlin artinya. Saya mengerti maksud Anda. Biarkan Junjun cukup kuat, racun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, pernahkah Anda memikirkannya, dalam waktu singkat, Junjun tidak akan kesulitan menyerap energi spiritualnya. Tapi begitu dia menjadi kuat, apa yang akan terjadi jika racunnya dirangsang? Atau, alih-alih bisa menggunakan energi spiritual yang diserap Junjun, malah menjadi nutrisi untuk racun? Dr. Dark menanyakan serangkaian pertanyaan. Ye Junlin terdiam, dia juga tidak tahu. Ini semua tentang mencoba. Saya pikir itu mungkin, jadi saya ingin mencobanya. Tapi apa yang dikatakan dokter kegelapan itu? Dia takut. Jika muncul situasi yang membuat Junjun kesal lagi, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Itu berbahaya, jadi masih belum bisa mencobanya. Anda harus memiliki metode yang terbukti sebelum dapat mencobanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita harus melanjutkan pencarian? Tanya Dr. Dark. Cari. Setelah perubahan lingkungan yang besar di dunia ini, menurutku banyak orang aneh dan orang asing yang telah tersembunyi cukup dalam muncul satu demi satu. Kata otak dewa. Dokter kegelapan segera setuju. Ya. Kekuatan yang berspesialisasi dalam mempelajari biksu kuno juga muncul pada saat ini. Pasti ada banyak kekuatan yang akan muncul. Kita bisa mencarinya. Oke, kalau begitu ayo kita cari. Junjun I dapat menstabilkan situasi untuk saat ini. Ngomong-ngomong, kita masih harus menemukan kekuatan kuno itu. Saya harus menanyai mereka satu persatu. Bagaimana jika ada petunjuk, tidak bisa melepaskan kesempatan apapun? Ye Junlin awalnya berencana untuk menyembuhkan Junjun dan kemudian temukan kekuatan kuno ini dan bunuh mereka satu persatu. Sekarang tampaknya kelompok orang ini mungkin berguna. Lebih baik ditangkap dulu. Kalau begitu otak Tuhan, kamu mulai mencari keberadaan orang-orang ini, dan aku akan menemani Tuan Ye untuk terus mencari jalan. Perintah Dr. Dark, langsung. Dr. Dark menemani Ye Junlin mencari kemana-mana. Pemberhentian pertama adalah negeri Ling yang dekat dengan negeri elang perang. Namun ketika mereka berdua tiba di negeri Ling, mereka dikelilingi oleh orang-orang. Sepertinya mereka sudah bersiap sebelumnya. Pegunungan dan dataran penuh dengan orang-orang kuat yang telah terpancar oleh energi spiritual. Meski tidak ada penampilan setingkat dewa, tapi Dr. Dark merasa ngeri hanya dengan sekali pandang.
Meskipun dia telah memahami perubahan dunia saat ini sejak kecelakaan Junjun. Namun selama ini dihabiskan di Daxia dan War Eagle Kingdom. Hanya ada 2 tempat yang lolos dari peluang besar ini. Oleh karena itu, saya belum pernah bertemu dengan orang kuat yang terpancar energi spiritual. Ini adalah pertama kalinya, dia melihatnya dengan sangat jelas. Dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia dan Ye Junlin bisa mengatasinya untuk sementara waktu sebelumnya. Saat berhadapan dengan kekuatan kuno tadi, dia menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya dan memaksa kekuatan kuno untuk tidak melakukan apa-apa, lalu dia memberi racun pada Junjun. Tetapi sekarang dia melihat seorang pria kuat yang telah terpancar oleh energi spiritual, dia tercengang. Kekuatannya sendiri tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Terlalu kuat, energi spiritual meledak satu persatu. Dia hanya pas-pasan, mungkin rata-rata. Orang-orang ini sangat kuat. Jadi seperti apa dewa itu? Seberapa kuatkah itu? Dr. Dark segera mengerti mengapa semua orang mengatakan mereka akan meminta bantuan para dewa. Ini benar-benar dewa, ia pun sangat merasakan betapa dunia telah berubah dalam waktu sesingkat itu. Mengerikan, ini hanyalah negara Bobcat. Dikatakan bahwa hanya ada beberapa dewa kecil. Peringkat rendah di dunia, bagaimana jadinya jika negara ini kuat seperti negara beruang perang? Dikatakan bahwa ada banyak dewa, tapi Dr. Dark tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia melihat orang-orang kuat di sekitarnya dan bertanya langsung, "Apa yang akan kamu lakukan?" Insting pertamanya mengatakan kepadanya bahwa sekelompok orang ini datang dengan niat buruk. Jika tidak ditujukan pada diri sendiri, maka ditujukan pada Ye Junlin. Perang sepertinya tidak bisa dihindari, dia tidak bisa melakukannya sendiri. Kami hanya bisa menaruh harapan pada Ye Junlin. Ye Junlin tidak pernah menganggap serius dewa. Dia berharap situasi sebenarnya sama, Ye Junlin memiliki ibu kota. Ye Junlin juga merasa aneh, saya sendiri tidak melakukan apapun. Saya baru saja membawa Junjun untuk mencari cara detoksifikasi. Dia tidak tahu bahwa begitu dia memasuki negeri Bobcat, dia akan dikepung di semua tingkatan. Ye Junlin melirik ke sekeliling penonton, putriku telah diracuni, dan suasana hatiku sedang buruk. Keluar dari sini dalam 3 detik, kalau tidak aku akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Di masa lalu, Ye Junlin akan menyerah sedikit, tapi sekarang karena Junjun, dia merasa sangat kesal. Tepat sekali, siapapun yang memblokir dan membunuh. Hahaha, kata-kata Ye Junlin membuat semua orang tertawa. Tidak ada yang mengira Ye Junlin bisa melakukan pembunuhan besar-besaran dalam situasi ini. Bahkan dikatakan bahwa salah satu dari mereka bisa mengalahkan Ye Junlin. Saat ini perubahan besar di dunia. Setiap orang sebenarnya memiliki tanda setelah menerima sebuah petualangan. Itulah aura yang mengelilingi Anda, ini hanya masalah kedangkalan dan keseriusan. Aura yang mengelilingi rata-rata orang tidak jelas atau relatif dangkal. Yang kuat adalah mereka yang mempunyai energi spiritual yang kuat. Semua orang bisa merasakan satu sama lain. Tapi Ye Junlin di depan mereka tetaplah Dr. Dark, dan mereka tidak bisa merasakannya. Sebaliknya, Junjun masih memiliki energi spiritual yang membayang. Lagi pula, belum lama ini, Junjun menggunakan keahliannya untuk menyerap energi spiritual. Karena itu, mereka dapat dengan mudah memastikan bahwa Ye Junlin dan orang lain di depan mereka tidak terpancar oleh energi spiritual. Begitu saja, Anda berani mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Bukankah ini tidak masuk akal? Saya ingin melihat siapa yang akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Terdengar suara dingin, beberapa tokoh muncul. Mereka lebih kuat dari yang hadir. Tampaknya dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di negara Ling. Tentu saja para dewa masih belum datang. Diperkirakan menurut mereka, level dewa tidak diperlukan sama sekali. Mereka tidak bisa dikirim begitu saja, kakak. Semua orang kuat maju selangkah. Ye Junlin mengangkat jarinya dan mulai menghitung mundur, 3, 2, 1. Pertempuran akan segera terjadi, bahkan darah dokter gelap pun dimobilisasi, dan dia siap bertarung. Dalam sekejap,
dia bisa mengerahkan kekuatannya hingga dia bisa melawan yang kuat yang hadir. Dokter Kegelapan telah mempelajari begitu banyak ras dan makhluk tak dikenal, dan mudah baginya untuk meningkatkan efektivitas tempurnya secara instan. Kecuali jika itu adalah kekuatan penghancur Ye Junlin, tidak ada yang bisa membatasi peningkatan kekuatan Dokter Kegelapan. Ye Junlin sangat marah, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pada saat kritis, beberapa eksekutif senior kerajaan Bobcat benar-benar berkata, kami tidak tertarik membunuh semut, kami di sini untuk menyambut kegelapan, ini dari dokter. Tidak ada yang memandang Ye Junlin, apalagi peduli dengan ancamannya. Hal ini membuat Ye Junlin sedikit bingung, bukan untuk dirimu sendiri. Untuk Dokter Kegelapan, apakah Dokter Kegelapan masih berharga? Saya melihat beberapa eksekutif senior berjalan melewati Ye Junlin. Begitu juga orang lain, semua orang mengabaikan Ye Junlin. Mata semua orang tertuju pada Dr. Dark. Saya melihat semua orang memberi hormat kepada Dokter Kegelapan secara serempak, seluruh bangsa Ling menyambut kedatangan malaikat hitam. Bangsa Ling akan menerima malaikat hitam dengan etiket tertinggi. Seorang eksekutif senior di sebelahnya menambahkan, di bangsa Ling, Anda dapat menyebutkan apa saja permintaan apapun. Ye Junlin bukan satu-satunya yang tercengang. Bahkan Dokter Kegelapan itu sendiri pun tercengang. Malaikat hitam, apa yang terjadi? Ternyata setelah kebangkitan energi spiritual ini, semua negara mendapat peluang besar dan melahirkan banyak dewa. Oleh karena itu, kekuatan kuat seperti negara beruang perang mengusulkan untuk mengabadikan Dokter Kegelapan dan otak dewa, pencipta pemulihan energi spiritual, dan membangun berbagai patung untuk mereka. Keduanya bahkan dikenal sebagai malaikat terang dan malaikat kegelapan. Malaikat ini masih berbeda dengan malaikat pada definisi barat sebelumnya. Artinya utusan yang diutus Tuhan untuk mengobrak-abrik kegelapan dan membawa terang ke dunia. Sama persis dengan proses pemulihan energi spiritual. Semua kekuatan berjanji untuk menjadikan mereka tamu negara-negara besar. Ini adalah cara untuk berterima kasih kepada mereka atas kontribusi luar biasa mereka terhadap revitalisasi energi spiritual. Memang, jika mereka tidak menembus pembuluh darah super spiritual, bagaimana mungkin ada pemulihan energi spiritual? Itu adalah dasar kelahiran kembali dunia ini, resolusi ini sebenarnya baru saja keluar. Kecuali faksi aliansi Daxia dan aliansi penjaga galaksi, semua kekuatan nasional lainnya yang mengalami pertemuan tak terduga dalam kebangkitan energi spiritual dengan suara bulat setuju. Dokter Kegelapan dan otak dewa adalah orang tua yang terlahir kembali di dunia. Untuk menawarkannya, siapapun yang ingin menghadapinya adalah musuh seluruh dunia. Kerajaan Ling baru saja mendapat kabar bahwa Dokter Kegelapan akan datang dan langsung datang menyambutnya. Itu masih menjadi kekuatan seluruh negeri dan etiket tertinggi. Malaikat hitam, maafkan aku, para dewa kerajaan Ling tidak bisa datang untuk menyambutmu secara langsung, lagi pula, para dewa adalah rahasia terbesar setiap negara sekarang. Tetapi secara pribadi nanti, para dewa kerajaan Ling akan bertemu denganmu satu persatu. Mereka juga ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Setelah beberapa penjelasan, Ye Junlin dan Dr. Dark sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Dokter Kegelapan beruntung bisa lolos dari perang besar. Lagi pula, saya tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tanpa diduga, dia dipuja sebagai malaikat hitam. Ini juga merupakan hal yang baik, dia melirik Ye Junlin. Dengan status ini, tampaknya akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal selanjutnya. Setidaknya temukan obat untuk Junjun. Dr. Dark memandang orang-orang di negeri Ling dan bertanya, bolehkah saya bertemu para dewa nanti? Tentu saja, mereka ingin mengucapkan terima kasih. Yang lain menjawab, Dr. Dark sangat gembira. Kalau begitu bolehkah saya meminta mereka melakukan sesuatu? Semua orang tercengang. Malaikat Kegelapan, urusan Anda adalah urusan semua orang, mengapa Anda meminta bantuan? Baiklah, bahwa saya menemui dewa Anda. Dark tidak berbicara omong kosong. Dia hanya ingin mentraktir Junjun. Bersambung.